Selamat hari Minggu, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita diberikan hari yang baru untuk kita juga boleh membaca, merenungkan, dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Saya akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kembali Engkau berikan hari yang baru. Ajar kami mengucap syukur. Engkau adalah Allah yang baik, sangat amat baik, yang sudah memberikan Yesus Kristus supaya kami juga akhirnya boleh berinteraksi, berkomunikasi, dan berfellowship dengan Allah sendiri. Kau berkati waktu kami, berikan segala pencerahan-Mu dan Roh Kudus-Mu boleh menolong kami ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan dari surat Rasul Petrus pasal yang ke-5. Pasal ke-5 mulai ayat pertama, cukup panjang sampai dengan 11. Saya akan langsung membaca dari ayat per ayat. Di dalam 1 Petrus 5 pasal pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku, Petrus sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Petrus sendiri mengatakan dirinya juga sebagai penatua dan di dalam memberikan nasihat kepada penatua lain, dia hanya mengatakan jikalau dirinya sebagai teman penatua. Dia tidak mengatakan bahwa dirinya adalah yang berkuasa atas kamu semua penatua, tetapi dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, menyamakan dengan penatua-penatua yang lain. Sedangkan Petrus sendiri adalah saksi dari penderitaan Kristus. Dan setiap penatua yang terpanggil untuk melayani Tuhan, disitulah mendapat perintah Allah melalui apa yang dikatakan oleh Petrus di sini. Ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Penatua itu sendiri, kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 16, di pasal 12 ayat 21, 19, 22, saudara di situ juga diambil dari kultur Yahudi yang untuk memperlengkapi pelayanan jemaat Tuhan. Jadi saudara, seorang penatua ini dipanggil untuk menggembalakan domba Allah. Itu bukan sesuatu tanggung jawab yang ringan. Sehingga diharapkan kalau ada penatua-penatua gereja, ada gereja yang tidak memiliki penatua tetapi memiliki majelis, atau tidak memiliki majelis, mereka hanya memiliki apa yang disebut pengurus gereja. Sebenarnya mereka memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu untuk menggembalakan domba-domba Allah. Satu tanggung jawab yang bisa dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kematangan iman dan kedewasaan di dalam kerohanian mereka. Dan diharapkan jikalau ada penatua, ada majelis, ada pengurus gereja, mereka dipilih bukan karena hal yang lain, tetapi karena pertama, kedewasaan iman mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengenalan mereka akan firman Allah. Bukan karena kaya, bukan karena alasan yang lain. Semoga mereka ini dipilih karena
karena mereka dewasa di dalam iman dan dewasa di dalam pengenalan mereka akan Yesus Kristus, sehingga mereka terpanggil untuk melayani kawanan domba Allah yang ada di jemaat mereka masing-masing, sehingga mereka juga boleh melakukan pelayanannya dengan tidak terpaksa, tetapi dengan sukarela. Adakah saat ini seorang penatua, seorang majelis, seorang pengurus gereja yang merasa terpaksa? Itu bukan panggilan yang Tuhan panggil bagi Anda yang terpaksa melayani Tuhan. Layanilah Tuhan, baik sebagai penatua, sebagai majelis, sebagai pengurus, dengan sukarela, dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Ya, jangan mau mencari keuntungan. Adakah saudara yang orang mau menjabat di dalam kepengurusan gereja itu untuk mencari keuntungannya sendiri? Mudah-mudahan tidak ada. Tetapi di sini sudah diingatkan, ya, jangan menjabat sebagai pengurus jemaat, pengurus gereja untuk mencari keuntungannya sendiri. Itu tidak menjadi tujuan daripada Anda menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan jemaat Allah. Itu bukan tujuannya, ya, tidak boleh. Tetapi dengan pengabdian diri. Tujuannya adalah mengabdi, seperti Kristus sendiri telah mengabdikan dirinya kepada Allah, kepada jemaat Allah, untuk mati, untuk menderita di kayu salib, untuk melayani orang-orang yang berdosa. Dan disitulah saudara sebenarnya nanti saya dan saudara dan setiap orang Kristen yang mengambil pelayanan di dalam kekristenan, di dalam jemaat setempat itu, contohnya sendiri, teladannya adalah pengabdian Kristus. Itu susah saudara, ya, susah, karena saya dan saudara masih perlu belajar dan diajar oleh Kristus sendiri untuk terus bertumbuh. Apa yang dilakukan Kristus karena kasih. Apa yang dilakukan Kristus bukan untuk mencari timbal balik atau keuntungan. Apa yang dilakukan Kristus adalah untuk hanya memberikan dirinya bagi jemaat Allah. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah. Adakah saudara, ya, penatua, majelis, pengurus gereja yang merasa dirinya mendapat jabatan itu sehingga justru menggunakan jabatan itu untuk melakukan perintah demi perintah yang dia inginkan? Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tidak boleh. Alkitab mengatakan jangan lakukan, jangan mempunyai mental pemimpin Kristen yang karena kepemimpinannya justru menyalahgunakan untuk memerintah mereka yang ada di bawahnya. Tidak demikian, ya. Itu panggil itu, ya, panggil anak buah itu. Kan yang manggil kan penatua, pasti datang. Tidak demikian saudara, ya, tidak pantas itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Justru dikatakan penatua dan mereka yang melayani di dalam jemaat Tuhan, mereka itu dijadikan teladan bagi jemaat Tuhan, ya. Jadilah teladan. Kalau Anda menjabat di dalam jabatan pelayanan gereja, Anda itu dijadikan teladan oleh Tuhan bagi mereka yang ada di bawah pimpinan Anda, ya. Itu tanggung jawab yang besar saudara. Itu sesuatu yang tidak Anda bisa permainkan, ya. Bagaimana Anda dengan sungguh-sungguh menyadari panggilan Anda untuk melayani Allah bagi jemaat Allah. Dan disitulah Anda harus bertumbuh untuk menjadi teladan bagi jemaat di mana Anda juga berada. Maka, saudara, ayat keempat, apabila Gembala Agung datang. Siapa saudara Gembala Agung itu? Tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri, ya. Yesus Kristus akan datang dan kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak layu. Pelayan Tuhan akan diberikan mahkota oleh Gembala Agung itu sendiri, oleh Yesus Kristus, yang berupa mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sehingga kembali pelayanan Anda semua kepada Tuhan tidak akan sia-sia, karena Yesus Kristus sendiri akan memberikan mahkota atas pelayanan Anda. Demikianlah juga
Ayat yang kelima, demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Betapa indahnya jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kalau setiap orang yang ada di dalam jemaat Tuhan, gereja Tuhan, melakukan hal ini, saudara. Yang muda tunduk kepada yang tua, tetapi yang tua juga menghormati yang muda. Yang tua memberikan contoh bagi yang muda. Yang muda mencontoh kepada yang tua. Karena yang tua sudah lebih memiliki pengenalan lebih akan kekristenan, ya, akan Alkitab, akan bagaimana Kristus memberikan contoh agar mereka hidup sesuai dengan Alkitab. Dan yang muda di situ bisa mendapat teladan dari yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Bukan nanti yang tua merasa tua dan minta dituakan. Kalau orang-orang yang tua yang ada di jemaat Tuhan melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Alkitab, yang muda akan menuakan mereka yang tua, saudara. Jangan jadi orang tua yang tidak bisa dituakan oleh yang muda. Artinya, jangan jadi orang tua yang memang tidak pantas dituakan. Kelakuannya tidak baik untuk ditiru oleh yang muda. Tetapi kembali, jadilah orang tua yang Allah sendiri kehendaki. Dan jadilah orang muda juga yang Allah sendiri kehendaki untuk tunduk kepada yang tua. Dan yang lebih utama dikatakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Anda mau jadi orang yang dikasihani oleh Allah? Gampang di sini, saudara, untuk dimengerti. Jadilah orang yang rendah hati. Jangan mencoba meninggikan diri di antara jemaat Tuhan yang lain. Tetapi biarlah Anda hidup sebagai orang Kristen yang rendah hati, yang saling menghargai antara satu dan yang lain, justru lebih saling dahulu memberi hormat, lebih saling dahulu memberi penghargaan. Saudara akan melihat satu kehidupan jemaat Tuhan yang lebih indah, ya. Tidak justru saling bersaingan satu dengan yang lain. Gereja satu dengan gereja yang lain juga saling menghormati, saling menghargai, tidak saling bersaingan. Saudara akan melihat keindahan jemaat Tuhan. Di ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Janganlah mencoba meninggikan diri sendiri. Biarlah Tuhan sendiri yang pada waktunya nanti mengangkat saudara, nanti mengangkat Anda yang mentaati firman Allah. Lebih baik Tuhan itu yang menempatkan Anda kepada posisi yang lebih tinggi, saudara, daripada Anda sendiri mencoba memaksakan diri untuk mau dihormati, untuk mau dituakan, untuk mau dihargai, karena kecongkakan Anda, karena keangkuhan Anda, karena egois Anda. Tetapi biarlah setiap orang Kristen, terutama hamba Tuhan, pelayan Kristen, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehingga tangan Tuhan yang kuat itu yang akan mengangkat kita masing-masing, menempatkan posisi yang tepat, ya, yang sesuai Tuhan sudah rencanakan. Dan ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan memelihara kamu. Tahukah saya dan saudara sebagai orang Kristen, Tuhan itu memelihara kita, saudara. Itu sangat penting, saudara. Bukan hanya untuk kita ketahui secara pembacaan demikian, tetapi kita ketahui dengan hal-hal yang praktikal. Artinya jikalau saya dan saudara tahu, ya, Tuhan itu memelihara saya dan saudara, ya jangan simpan kekhawatiran itu di kantong kita sendiri, saudara, ya. Jangan simpan kekhawatiran itu, justru kita bungkus rapi, ya. Kekhawatiran yang kita miliki itu kita bungkus rapi, kita ikat-ikat, kita isolasi, kita simpan di tempat yang tersembunyi agar orang lain tidak bisa menemukan. Jangan.
Tetapi di sini kita diperintahkan agar saya dan saudara menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala. Tidak setengah, tidak 3/4, tetapi segala. Kekhawatiran yang tidak mau kita serahkan kepada Tuhan itu akan menggerogoti hidup kita sendiri, saudara. Dan disinilah sebetulnya kita akan belajar untuk beriman. Disinilah kita diajar untuk lebih beriman kepada Tuhan saya dan Tuhan saudara. Apakah kita mempercayai 100% jikalau Tuhan itu akan memelihara saya dan akan memelihara saudara? Oleh karena itu dikatakan kembali, agar saya dan saudara mau menyerahkan segala, ya. Jangan dikantongin sedikit pun, saudara. Jangan dikantongin sedikit pun. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, mungkin ada yang ngomong, kamu tidak tahu, pergumulan kamu itu tidak ada. Pergumulanku itu segunung, enak aja kamu ngomong. Saya tidak tahu pergumulan Anda tidak tahu pergumulan saya, tetapi yang diajarkan oleh Alkitab, setiap orang Kristen masing-masing membawa kekhawatirannya sendiri untuk diserahkan kepada Tuhan. Kalau saudara hanya membanding-bandingkan kekhawatiran saudara dengan orang lain, saudara tidak akan pernah berberes diri dengan Tuhan. Siapapun Anda, sebanyak apa kekhawatiran Anda, serahkanlah itu kepada Tuhan. Taatilah perintah firman Tuhan untuk menyerahkan segala kekhawatiran itu pada Tuhan, dan alamilah sendiri secara pribadi. Setelah Anda menyerahkan segala kekhawatiran itu pada Tuhan, alamilah sendiri. Ya, salah satu, kalau saudara sudah menyerahkan itu semua, damai sejahtera Tuhan akan muncul. Hidup Anda akan lebih tenang. Itu contohnya, saudara. Kalau belum, mungkin Anda belum benar-benar menyerahkan segala kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Dan sadarlah, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang memelihara kekhawatirannya untuk dirinya sendiri, tidak mau menyerahkan kepada Tuhan, tambah hari tambah digerogoti, tambah hari tambah lemah, tambah hari tambah mudah ditelan oleh si iblis yang mengaum-ngaum kelaparan mencari mangsanya. Kalau Anda tidak mau menjadi mangsa iblis, serahkan segala kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Tuhankanlah Anda sebagai Tuhan yang memang Anda percaya. Seringkali kita memiliki Tuhan, tetapi kita tidak mentuhankan Tuhan kita sebagai Tuhan. Kita tidak mau menyerahkan semuanya. Kita tidak mau mempercayakan semuanya kepada Tuhan kita atas masalah yang kita hadapi. Ingat, saudara, kita punya musuh loh, di sini dikatakan, ya. Kita punya musuh, oleh karena itu Alkitab mengingatkan, memerintahkan agar saya dan saudara, setiap orang Kristen itu sadar dan berjaga-jaga. Tidak lengah. Karena lawan kita, si iblis. Siapa saudara lawan Anda? Lawan Anda tuh iblis. Anda tuh punya lawan, saya punya lawan. Dan lawannya adalah iblis. Itu berkeliling, ya. Tidak tidur. Terus keliling, saudara, cari mangsa, ya. Berjuang dengan gigih. Iblis itu berjuang dengan gigih bagaikan singa yang kelaparan, yang mengaum-aum untuk mencari mangsa, untuk ditelannya. Yang mau ditelan siapa? Ya saya dan saudara, istilahnya begitu. Yang mereka yang sudah ditelan oleh iblis, ya tidak akan ditelan kedua kali. Mereka mah sudah tidak digubris lagi oleh iblis. Tetapi saya dan saudara ini yang harus berhati-hati. Jangan goyah, ya. Jangan lelah. Jangan lemah untuk kita berjaga-jaga. Kita itu di dalam peperangan rohani, saudara. Dan ayat ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Alkitab memerintahkan kepada saya dan saudara sebagai orang Kristen untuk melawan si iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, saudara. Bagaimana saudara imannya akan bertambah teguh kalau saudara tidak mau membaca Alkitab? Bagaimana saudara akan keluar sebagai pemenang jikalau iman saudara hanya iman jadi-jadian?
Jadilah orang Kristen yang memiliki iman yang bertumbuh dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, karena saudara semakin mengenal Alkitab Anda, karena saudara semakin mengenal Tuhan yang mengasihi Anda. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18, ya, di situ firman Tuhan berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apakah Anda sudah merasa cukup untuk mengenal Yesus Kristus sebagai orang Kristen saat ini? Kalau Anda sudah merasa cukup mengenal siapa Tuhan Anda, Yesus Kristus sampai saat ini, saudara tidak akan mau memperhatikan Alkitab. Saudara tidak akan mau merindukan untuk membaca Alkitab lagi. Saudara merasa, saya sudah baca itu semua Alkitab. Saudara tidak menyadari bahwa Alkitab ini tidak terselami dalamnya oleh kepandaian saudara, oleh pengertian saudara. Saudara baca 5 kali, baca 10 kali, saudara akan lebih tahu kedalaman Alkitab yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Sehingga jangan merasa cukup jikalau Anda sudah membaca Alkitab ini kesemuanya. Dan disitulah saudara, iman saudara akan diteguhkan. Iman saudara akan bertumbuh karena saudara semakin mengenali siapa Tuhan Anda, Yesus Kristus. Iblis akan mencoba menjauhkan Anda dari Alkitab ini. Tetapi kalau Anda nanti tahu sudah membaca Alkitab ini akan membuat iblis menjauhkan diri dari Anda. Karena ngapain nyerang Anda? Benteng Anda kokoh kok. Anda mempunyai persenjataan yang lebih hebat dari si iblis. Si iblis akan pergi, akan cari mereka yang lebih lemah. Oleh karena itu, lawanlah iblis dengan iman yang teguh, yang muncul, yang bertumbuh dari pengenalan Anda akan Kristus Yesus. Demikian juga saudara, iblis itu berkuasa di seluruh dunia, bukan cuma di sini saja, bukan cuma di Indonesia saja, tetapi sama saudara-saudara kita di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Oleh karena itu, di bumi ini adalah tempat peperangan iblis, medan pertempuran iblis, untuk memenangkan sebanyak jiwa mungkin sebagai pengikut-pengikut iblis. Hati-hati saudara, ya. Dan ayat ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tahukah sebagai orang Kristen, kalau dari awal saudara mengikuti, saudara akan tahu, saya dan saudara sebagai orang Kristen itu karena saya dan saudara mentaati panggilan Allah, untuk mau taat, untuk mau dikuduskan di dalam penebusan Yesus Kristus. Dan dari situ saya dan saudara bukan hanya diselamatkan, tetapi kita juga akan diberi kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita akan diberi tempat di mana Yesus juga berada. Itu sesuatu yang luar biasa saudara, ya. Di dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya kita telah dipanggil. Itu semua adalah sesuatu kehidupan yang seharusnya kita sangat hargai. Sehingga di dalam saya dan saudara menghadapi pergumulan, menghadapi segala kekhawatiran, kita arahkan hati kita, pikiran kita, iman kita kepada Yesus Kristus, kepada Allah yang memiliki dikatakan sumber segala kasih karunia. Segala kekurangan yang kita miliki, datanglah kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus kita seharusnya sudah dicukupkan, saudara. Kalau saudara merasa kurang dan masih merasa kurang, datanglah kepada Allah yang sumber segala kasih karunia itu akan menganugerahkan segala apa yang saudara anggap kurang di dalam Yesus Kristus. Sehingga dari situ kita akan menyadari hidup kita ini kembali saudara, yang sudah dipanggil Allah, diselamatkan di dalam Yesus Kristus, adalah hidup karena anugerah. Dari situ kembali kita akan memiliki sikap kehidupan yang berbeda, yang tidak lagi seperti dunia, yang tidak lagi seperti apa yang kehidupan kita yang lama,
tetapi di dalam kehidupan baru kita terus diperbaharui, ya, diperlengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan imannya, sehingga kembali bagaimana saya dan saudara akan diperlengkapi oleh Tuhan melalui Alkitab ini sendiri. Saya dan saudara akan diperlengkapi oleh Tuhan melalui Alkitab ini sendiri. Saya akan baca dari 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai dengan ayat ke-15. Demikian bunyinya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Sejak kapan Anda mengenal kitab suci? Di waktu sudah dewasa, lebih-lebih kalau Anda sudah mengenal kitab suci di sekolah minggu, ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Kitab suci itu memberi hikmat, saudara, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, inilah Alkitab. Tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar saya dan saudara, untuk menyatakan kesalahannya. Kalau kita salah, Alkitab ini akan mengoreksi hidup kita, untuk memperbaiki kelakuan. Kalau kelakuan kita tidak baik, kurang pas, Alkitab ini akan membereskan kelakuan kita, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya dan saudara dididik untuk benar melalui saya dan saudara membaca dan belajar dari Alkitab ini. Sehingga di ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, orang Kristen itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, saudara. Kalau saudara mau diperlengkapi oleh Allah, kembali inilah, baca, ya. Rindukan Alkitab, jangan bosan. Iblis akan mencoba menjauhkan kerinduan Anda dari Alkitab. Wah, aku capek ya, sudah buka Alkitab, sudah berdoa, nggak jadi, ya, disimpan lagi, saudara. Alkitab sudah disiapkan di atas meja, tapi sudah seminggu, 2 minggu, sebulan, ya akhirnya di atas meja berdebu, saudara. Tidak jadi lagi. Tetapi kalau saudara menjadi orang-orang murid Alkitab, iblis akan menjauhkan diri dari Anda. Sehingga dari situ kita diingatkan, kalau saat ini kita menderita karena mengikut Kristus, ya. Saat ini saudara menderita karena mengikut Kristus, bertahanlah. Tidak lama, kan? Tidak lama dibandingkan kemuliaan yang akan dianugerahkan kepada saya dan kepada saudara nanti bersama Yesus Kristus. Sehingga kembali segala penderitaan yang saya dan saudara alami di dunia ini hanyalah sementara, dan semoga penderitaan yang kita alami bukan karena kejahatan kita, tetapi karena saya dan saudara beriman dan taat kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Jangan menderita karena kejahatan kita. Jangan menderita karena saya dan saudara masih mau berbuat jahat. Tetapi jikalau saya dan saudara kembali menderita karena kita mengikut Kristus, ingatlah, ya. Ayat ke-11, Tuhanlah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Arahkan hati saya, hati saudara, iman kita itu kepada Tuhan, ya. Serahkan segala kekhawatiran kita, perlengkapi diri kita agar kita dibuat kokoh, agar kita juga dibuat kuat, bahkan kita boleh dipakai Allah untuk menjala-jala jiwa yang masih terhilang, untuk menolong jiwa-jiwa yang saat ini di dalam kelemahan, di dalam peperangan mereka dengan iblis. Satu-satunya, kenalilah Alkitab ini, dekatlah dengan Tuhan, rindukanlah selalu persekutuan Anda dengan Tuhan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan, kegelapan itu ada di sekitar Anda. Saudara pergi ke tempat kerjaan, saudara akan melihat buah-buah kegelapan itu di banyak tempat. Saudara keluar dari tetangga saudara, saudara juga akan melihat buah-buah kegelapan. Saudara sudah dipanggil di dalam terangnya yang ajaib, jadilah terang Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saudara juga mau diteguhkan, dikuatkan, diperlengkapi melalui firman Tuhan ini. Amin.